warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Baik teman-teman, di seri kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data atau mengkoneksikan data dari database ke HTML menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita bahas dulu apa sih database. Nah, menurut Google, database merupakan wadah atau penyimpanan yang berfungsi menyimpan data-data di suatu program. Sedangkan data itu sendiri ialah representasi dari suatu nilai. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas mengenai database, sekarang PHP. Apa sih itu PHP? Pemberi harapan palsu? Bukan dong, tentunya. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bekerja di server atau back-end. Ya, rata-rata programmer menyebutnya dengan back-end. Dan PHP juga salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer di Indonesia. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi, yuk kita lanjut ke tutorial. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan itu XAMPP Control Panel selaku database kita. Kalau sudah diinstal, jangan lupa dijalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian web browser kita pakai Google Chrome, dan core editor kita pakai Visual Studio Code. Pertama-tama silakan buat folder di htdoc. Ini saya buat namanya belajar database, kemudian masukkan ke dalam core editor kalian masing-masing. Dan buat dua file, yaitu function dan index seperti ini, kurang lebih template-nya. Juga sudah saya buatkan table. Nah, kalau sudah, langkah pertama silakan dibuka phpMyAdmin-nya. Kita buat database. Ini kalau teman-teman mau bikin, silakan klik new. Nah, kebetulan di sini sudah saya buat. Itu nama database-nya data mahasiswa. Yang ada tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan strukturnya seperti ini. Ada ID mahasiswa, itu kita jadikan auto increment, dan primary key. Ada nama mahasiswa, jurusan mahasiswa, alamat mahasiswa, dan HP mahasiswa. Dengan masing-masing tipe itu varchar dan jumlah karakternya 100. Ini akan kita bahas pada video terpisah. Baik teman-teman, di sini juga saya sudah inputkan beberapa data. Ini 9 data. Ini kalau teman-teman mau inputkan tinggal klik insert. Kita tambahkan. Untuk ID teman-teman tidak usah diisi karena ID itu sudah kita set auto increment atau otomatis. Sini misalnya kita isi data. Seperti itu. Kemudian HP-nya ini terserah, contoh saja. Kalau sudah klik go. Nah, maka akan ada info satu row inserted, artinya berhasil. Kalau kita lihat, nah sudah masuk datanya teman-teman seperti itu. Nah, baik teman-teman, gimana cara untuk menghubungkan database ini sehingga tampil ke dalam halaman website kita? Ini seperti ini. Ini masih manual. Gimana caranya? Pertama-tama silakan buka code editor dan kita ke halaman function terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Kita buka dulu tag PHP. Yang pertama, kita akan koneksikan dulu database-nya, kita siapkan dulu. Itu ada beberapa hal, yaitu server, ya, localhost. Kemudian ada user, itu root. Kemudian ada password, itu kalau kalian tidak set passwordnya defaultnya kosong, dan ada nama database ya, seperti ini. Dan nama database kita data mahasiswa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kita siapkan variabel untuk mengkoneksikan datanya. Sintaksnya seperti ini, mysql connect. Jangan sampai salah teman-teman, huruf kecil semua biar simple. Dan kita masukkan yang pertama itu server, kemudian user, password, dan terakhir nama database. Sini kalau seandainya tidak muncul atau terjadi kesalahan, kita tampilkan pesan error dengan mysql error dari
koneksi atau $con. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita buat function. Langsung kita buat function. Ini terserah juga, saya akan buat function tampil di sini. Yang menerima inputan atau parameternya itu query, perintah query. Dan nantinya akan dikirim dari halaman index. Nah, pertama-tama kita harus siapkan dulu variabel untuk mengambil data-data dari database. Kita buat contoh nama variabelnya result dari mysqli query. Ini sintaks query-nya untuk mengambil data. Jangan lupa $con dan di sini $query. Nah, teman-teman seperti ini, dan jangan lupa teman-teman titik koma. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa PHP sistemnya itu lingkup variabel atau variable scope. Jadi variabel yang di dalam function dengan yang di luar itu berbeda, teman-teman. Jadi untuk mengakses variabel con ini kan ada con, ini ada con, kita harus panggil fungsi global $con. Jadi bisa diakses dan tidak terjadi error. Nah, selanjutnya kita looping menggunakan while. Siapkan variabel untuk menampung looping. Itu contohnya misalnya data. Kita panggil fungsi myFetch untuk mengambil a search dari $result. Seperti ini, teman-teman, buka kurung tutup. Tapi setelah kita melakukan looping, kita harus menyimpan data itu ke dalam array. Nah, maka kita siapkan dulu di sini wadahnya, seperti itu, teman-teman ya. Kita siapkan rows. Ini juga bebas nama variabelnya, teman-teman, sekali lagi. Nah, di sini kita siapkan wadahnya, kemudian kita looping menggunakan while, dan $data ini menyimpan data tiap-tiap baris ya. Nah, kita masukkan ke dalam row. Seperti itu, teman-teman. Yang $data. Seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa function itu bisa mengembalikan nilai. Jadi kita return $rows atau wadah yang sudah berisi data-data yang sudah kita ambil dari $result ini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini cukup. Kita lanjut ke index. Tinggal kita panggil query-nya di sini. Kita buka tag PHP. Ini jangan lupa halaman 2 ini antara index dan function itu tidak terhubung, jadi kita hubungkan dulu menggunakan required function PHP. Nah, di sini teman-teman kita tampung ke dalam $mahasiswa data yang dikirimkan dari function ini, dan kita panggil functionnya tampil dengan mengirimkan query, yaitu select bintang from nama tabel kita itu tabel MHS. Kita order by ID MHS dash, nya urutan dari yang besar ke kecil, seperti itu. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Dan kalau sudah, langsung kita cek debugging vardam $mahasiswa. Kita cek apakah data berhasil kita panggil. Kita buka di sini, kita refresh. Nah, ini teman-teman, data-data dari database. Seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa di sini 9 sedangkan di sini 10? Karena array itu mulainya dari 0, dari indeks ke 0. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita tinggal tampilkan ke dalam tabel kita. Kita jadi komentarkan dulu. Nah, di sini kita tidak usah lagi, ini boleh kita hapus karena kita akan menampilkannya cukup sekali. Nah, langkah pertama kita buka dulu tag PHP di sini. Yang pertama kita buka perulangan menggunakan for each $mahasiswa yang di atas $MHS. Jadi tiap loopingnya akan dimasukkan ke dalam variabel MHS ini. Kita menggunakan gaya templating, kemudian kita tutup di sini
hati-hati titik koma teman-teman, jangan sampai salah, dan di sini kita tulis and for each titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bikin sebuah tag PHP untuk nomor. Kita bikin variabel no untuk nomor yang isinya nilai integer 1. Dan langsung di sini kita tampilkan, kita buka tag PHP, kita langsung echo sama saja PHP echo, tampilkan $nomor, karena nomor itu 1, 2, 3, jadi kita nomor plus biar mudah ya. Sini juga sama, $PHP sama dengan, nah di sini kita ambil ini MHS, $MHS yang isinya nama, itu nama MHS, harus sesuai dengan field yang kita buat di database teman-teman. Jangan lupa titik koma dan seterusnya kita copy saja. Oke teman-teman, ini sudah sesuai dengan field yang kita buat di database ini, ID ini. Nah, sekarang teman-teman coba kita simpan dan kita refresh apakah data berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, datanya sudah berhasil masuk sesuai dengan data yang ada di database. Satu Irfansyah, Rizky, Alim, Nando, sini juga Rizky. Nah, di sini kalau saya hapus salah satu data maka akan berpengaruh juga. Ini totalnya 10. Kalau saya hapus misalnya Aisyah, oke. Nah, ini sudah terhapus teman-teman. Kalau kita refresh maka data Aisyah sudah terhapus. Oke teman-teman, seperti itu cara menampilkan datanya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa titik koma.